Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Aryani dari kelas 12 DKV 1. Di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil laporan praktik kerja lapangan yang sudah saya laksanakan kurang lebih selama 6 bulan di percetakan Raka Desain. Kali ini saya akan langsung masuk ke presentasi laporan praktik kerja lapangan saya di percetakan Raka Desain yang beralamatkan di Jalan Mayor Salim Batubara, Karanganyar 1. Langsung ke halaman selanjutnya. Latar belakang praktik kerja lapangan. Praktik kerja lapangan merupakan penyelenggaraan pendidikan yang dirancang untuk memudahkan para siswa mencapai keterampilan keahlian sesuai dengan program keahlian masing-masing. Praktik kerja lapangan adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang memadukan secara sistematis dan sinkron program pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia usaha atau dunia industri untuk memperoleh suatu keahlian profesional tertentu yang dinamakan praktik kerja lapangan. Praktik kerja lapangan yang diselenggarakan oleh SMK Negeri 2 Bengkulu Utara telah memberikan sebuah pengalaman yang sangat bermanfaat bagi siswa dalam menambah wawasan dan pengalaman di dunia kerja sebenarnya. Selain itu juga bertujuan agar siswa dapat memahami serta menerapkan ilmu yang diperoleh pada waktu PKL di masa yang akan datang. Pengalaman selama praktik kerja lapangan di percetakan Raka Desain telah memberikan peluang kepada saya untuk memahami bekerja yang sebenarnya. Meskipun dengan waktu yang relatif singkat, namun cukup memberikan manfaat dan pengetahuan terhadap saya dan telah memberikan gambaran nyata mengenai dunia usaha yang tidak dapat diperoleh di sekolah. Selanjutnya, tujuan praktik kerja lapangan. Pertama, mengembangkan dan menetapkan sifat profesional yang diperlukan siswa untuk memasuki lapangan pekerjaan sesuai keahliannya. 2. Melatih keterampilan yang dimiliki siswa sehingga dapat bekerja dengan baik. 3. Melahirkan sikap tanggung jawab, disiplin, sikap mental etika yang baik, serta dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Yang terakhir, dapat menambah dan mengembangkan potensi ilmu dan pengetahuan pada masing-masing siswa. Selanjutnya, manfaat praktik kerja lapangan. Yang pertama, meningkatkan kompetensi keahlian yang telah diperoleh di sekolah. 2. Bertambahnya wawasan mengenai dunia kerja, khususnya berupa pengalaman kerja secara langsung atau nyata, dalam rangka menanamkan iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu proses dan hasil kerja. 3. Terwujudnya program penguatan pendidikan karakter secara terencana dan implementatif, khususnya nilai-nilai karakter budaya industri. Yang terakhir, dunia kerja tempat praktek kerja lapangan dapat mengembangkan produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan sembari melatih soft skill dan hard skill peserta didik praktik kerja lapangan. Selanjutnya, kita masuk ke sejarah percetakan Raka Desain. Raka Desain lahir di sebuah kegalauan dan pencarian jati diri si founder. Founder merasa kegalauan ketika bekerja dengan orang lain serta dalam masa pencarian jati diri, mau jadi apakah founder di masa depan? Karena saat itu adalah masa usia labil, mengingat usia ketika itu baru saja menyelesaikan jenjang pendidikan sekolah menengah. Setelah beberapa waktu berlalu dan sampai ikut bekerja dengan orang dan mengikuti salah satu kegiatan pelatihan komputer atau office dan desain grafis, maka founder menemukan jati dirinya di seni visual, yaitu desain grafis. Singkat cerita, founder meniatkan diri untuk membuka percetakan kecil-kecilan di Kemumu. Raka Desain berdiri pada tahun 2017 dengan nama awal Rumah Desain dengan skala rumahan, belum memiliki toko atau ruko. Sistem marketing pun masih manual, yaitu secara door-to-door atau jemput bola, berharap dapat dikenal orang dan mendapatkan pelanggan yang banyak. Pada tahun 2018, barulah lahir istilah Raka Desain, diambil dari nama tengah founder atas rekomendasi dari seseorang. Selanjutnya, struktur organisasi percetakan Raka Desain bisa dilihat di gambar. Next.
Visi dan misi percetakan Raka Desain. Visinya menjadi perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan hasil produk yang berkualitas dan senantiasa menjaga pelayanan yang baik serta menciptakan lapangan kerja. Misi 1. Kepuasan konsumen. 2. Produk berkualitas dan tepat waktu. 3. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. 4. Mengikuti perkembangan teknologi. 5. Menghadirkan lapangan pekerjaan yang produktif. Selanjutnya, profil perusahaan percetakan Raka Desain. Percetakan Raka Desain adalah perusahaan yang melayani jasa percetakan seperti spanduk, browser, banner, ID card, buku, nota, dan perlengkapan administrasi dan promosi lainnya. Didukung oleh tenaga kerja yang profesional dan alat-alat yang canggih, sehingga mampu memberi pelayanan yang terbaik dalam harga, waktu, dan kualitas. Selanjutnya, aset percetakan Raka Desain. Raka Desain memiliki beberapa aset perusahaan, diantaranya komputer, printer, mesin laminating, alat plong ID card, mesin stempel flash, alat pemotong. Selanjutnya, tata tertib percetakan Raka Desain. 1. Datang harus tepat waktu dan pulang harus tepat waktu pula. 2. Disiplin dalam segala hal, terutama dalam melakukan kegiatan praktik kerja lapangan. 3. Boleh izin tidak masuk, harus dengan keterangan yang jelas. 4. Menyelesaikan tugas yang diberikan. 5. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap pegawai percetakan. Yang terakhir, menjaga kerapian serta kebersihan dalam percetakan. Selanjutnya, jam kerja percetakan Raka Desain. Bisa dilihat di tabel, kita masuk jam 8 waktu Indonesia Barat. Kita istirahat jam 12 sampai dengan 13 waktu Indonesia Barat. Dan pulang jam 17 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, lokasi percetakan Raka Desain beralamatkan di Jalan Mayor Salim Batubara, Karanganyar 1, tepat di samping SMPIT Darul Fikri. Selanjutnya, kegiatan praktik kerja lapangan. Membuat stempel memakai aplikasi CorelDRAW 2021. Landasan teori mengenai stempel. Stempel adalah suatu benda yang permukaannya terukir tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya. Biasanya digunakan dengan tinta untuk menghasilkan suatu cap pada dokumen atau berkas. Stempel flash atau stempel warna adalah stempel yang bisa digunakan tanpa bantalan tinta, artinya stempel ini menyimpan tinta di dalam karetnya. Landasan teori mengenai CorelDRAW 2021. CorelDRAW dirilis pertama kali tanggal 16 Januari 1989. Dikembangkan dengan versi terbaru menjadi CorelDRAW Graphics Suite 2021 yang setara dengan versi 23. Selanjutnya, persiapan alat dan bahan untuk membuat stempel warna. Ada komputer, printer LaserJet 1020, kertas kalkir, plastik mika, karet spons, mesin tembak, gagang stempel, dan tinta stempel. Selanjutnya, kita langsung ke langkah pengerjaan. Yang pertama, menghidupkan komputer. Menghidupkan komputer dapat dilakukan dengan cara menekan tombol power yang berada pada CPU. Next, membuka aplikasi CorelDRAW 2021. Membuka aplikasi CorelDRAW 2021 dapat dilakukan dengan cara mengklik ikon yang berada pada layar monitor. Next, membuat lembar kerja baru. Membuat lembar kerja baru dapat dilakukan dengan cara pilih menu File, klik New, dengan mengatur ukuran width 21 cm kali height 29,7 cm dengan resolusi 300 dpi, klik OK. Next, membuat lingkaran menggunakan ellipse tool. Membuat lingkaran dapat dilakukan dengan cara mengklik ellipse tool dengan mengatur ukuran width 3,8 cm kali height 3,8 cm. Next, menambahkan struk pada lingkaran. Menambahkan struk pada lingkaran dengan mengatur ketebalan struk menjadi 2 points. Next, menduplikat lingkaran. Menduplikat lingkaran dapat dilakukan dengan cara menarik ujung lingkaran bersamaan dengan menekan Shift pada keyboard dan melepaskan Shift dengan mengklik kanan pada mouse. Next, menulis teks.
Untuk menulis teks dapat dilakukan dengan cara mengklik text tool, ketik nama, nomor HP, dan alamat dengan font Keyren dan Arial Black. Next, membuat garis menggunakan rectangle tool. Untuk membuat garis dapat dilakukan dengan cara mengklik rectangle tool, buat garis di bawah nama. Next, menambahkan logo WA. Untuk menambahkan logo WA, kita bisa mencari logo di Google, paste pada lembar kerja. Next, menambahkan logo dan vektor bintang. Untuk menambahkan logo dan vektor bintang, cari logo dan vektor bintang di Google, paste pada layar kerja. Next, print design stempel. Untuk print design stempel dapat dilakukan dengan cara mengatur printer menjadi HP LaserJet 1020 size kertas A4. Next, menggunting kertas stempel. Untuk memotong kertas stempel bisa menggunakan gunting. Gunting kertas stempel hingga berbentuk kotak. Next, menggunting plastik mika. Untuk memotong plastik mika bisa menggunakan gunting. Ukurannya sesuai dengan kertas stempel. Next, memotong karet spons. Untuk memotong karet spons bisa menggunakan cutter. Ukurannya sesuai dengan kertas stempel. Next, menyusun stempel. Untuk menyusun stempel dapat dilakukan dengan meletakkan karet spons di bagian bawah, plastik mika di tengah, dan karet stempel di bagian atas dengan posisi desain stempel terbalik. Beri isolasi agar tidak berantakan saat ditembak. Next, menembak stempel. Menembak stempel dapat dilakukan dengan meletakkan stempel di dalam mesin tembak tepat di atas cahaya dengan indikator suhu 350. Next, memotong stempel. Memotong stempel dapat dilakukan dengan cara menggunakan cutter sampai ukurannya sesuai dengan gagang stempel. Next, menempelkan stempel pada gagang stempel. Menempelkan stempel pada gagang stempel dapat dilakukan dengan cara memberikan lem double tip pada gagang stempel. Tempelkan stempel pada gagang stempel sampai benar-benar merekat. Next, menambahkan tinta pada stempel. Menambahkan tinta pada stempel dapat dilakukan dengan cara meratakan tinta pada stempel dan menunggu sampai tinta kering. Lakukan sebanyak 2 kali sampai hasilnya maksimal. Selanjutnya, kita masuk ke bagian akhir yaitu kesimpulan. Selama melaksanakan praktik kerja lapangan, penulis dapat menyimpulkan bahwa 1. Berhasilnya pelaksanaan praktik kerja lapangan ini ditentukan oleh interaksi yang baik antara pelaksanaan praktik kerja lapangan dengan instruktur atau pembimbing praktik kerja lapangan. 2. Praktik kerja lapangan ini merupakan kegiatan belajar mengenal bagaimana kondisi nanti seandainya telah masuk ke dalam lingkungan kerja yang sebenarnya. Yang terakhir, praktik kerja lapangan ini juga bisa disebut dengan pelengkap dan suatu proses pematangan atau pemantapan kelak ketika berada pada dunia kerja. Adapun beberapa saran, yaitu 1. Sebaiknya praktik kerja lapangan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan agar dapat lebih mendalam untuk menggali ilmu yang ada di dunia usaha atau lapangan, khususnya di bidang desain komunikasi visual. 2. Jangan pernah puas dengan hasil yang telah dicapai. 3. Penerapan disiplin diharapkan dapat lebih ditingkatkan karena sangat menunjang dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan di lapangan yang memiliki kedisiplinan yang tinggi. Demikianlah presentasi praktik kerja lapangan saya selama di percetakan Raka Desain. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.